Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Clara Williams adalah seorang perempuan muda berusia 25 tahun yang memiliki semangat besar untuk mengenal dunia. Tubuhnya tinggi semampai dengan rambut pirang yang selalu tergerai lembut. Ia berada di Paris bukan untuk tujuan khusus. Selain menikmati keindahan kota yang penuh sejarah, sejak kecil ia selalu ingin melihat langsung kemegahan Eropa dan Paris adalah salah satu kota yang ia impikan. Hari itu, udara terasa sejuk dengan hembusan angin yang membawa aroma khas jalanan kota tua. Clara melangkah santai di trotoar yang ramai. Matanya berbinar setiap kali melihat gedung bersejarah menjulang di kejauhan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan singkat ini akan menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupnya. Perjumpaan yang tak terduga. Sejak tiba di Paris beberapa hari sebelumnya, Clara banyak menghabiskan waktu untuk berjalan kaki, menyusuri sudut kota yang memikat. Ia senang memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dari turis yang berfoto, hingga warga lokal yang sibuk dengan keseharian mereka. Hatinya terasa ringan setiap kali melihat sesuatu yang baru. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara musik yang jauh lebih meriah dari biasanya, seolah berasal dari jalan besar di depan. Langkah Clara terhenti ketika ia melihat banyak orang berkumpul di sepanjang jalan utama. Bendera Prancis berkibar dan deretan pagar pembatas dipasang di tepi jalan. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seorang wanita tua di sampingnya menjelaskan dengan ramah bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada parade besar Bastille Day, Hari Nasional yang penuh kebanggaan bagi warga Prancis. Clara terkejut sekaligus penasaran. Ia tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan langsung perayaan sebesar ini di kota yang begitu terkenal. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Clara ikut bergabung bersama kerumunan yang memadati area latihan parade. Ia melihat para tentara Prancis berbaris rapi, mempersiapkan diri dengan disiplin yang membuatnya kagum. Namun, perhatiannya segera tertuju pada satu hal yang tak biasa. Di kejauhan terlihat sekelompok prajurit dengan wajah berbeda dari tentara Eropa. Kulit mereka sawo matang, sorot mata mereka penuh semangat. Mereka adalah pasukan dari negara yang belum terlalu ia kenal, tetapi entah mengapa menarik perhatiannya. Clara berusaha mencari tahu. Ia mendengar seseorang menyebut nama negara itu dengan bangga, Indonesia. Kata itu terasa asing, namun hangat di telinganya. Ia memperhatikan gerakan pasukan tersebut. Ada semangat berbeda yang terpancar dari langkah mereka. Barisan itu terlihat gagah. Namun, wajah para prajurit memancarkan keramahan yang jarang ia lihat pada pasukan militer. Semakin lama ia menatap, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya. Tatapan Clara akhirnya terhenti pada sosok yang memimpin barisan tersebut. Seorang perwira muda yang tegas, namun tersenyum bersahabat. Sorot matanya tajam, tetapi gerakannya penuh keyakinan. Di dada seragamnya tersemat nama yang tertulis jelas, Kapten Satria. Nama itu terasa unik dan asing bagi Clara. Tetapi, entah mengapa, ia langsung mengingatnya. Ada sesuatu pada pria itu yang berbeda. Ia tampak memiliki karisma yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu, Clara belum memahami siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya. Yang ia tahu hanya satu. Setiap gerakan Kapten Satria membuatnya terpesona. Ada rasa kagum yang muncul, bukan hanya karena ketegasan sosoknya, tetapi juga
karena aura persahabatan yang ia pancarkan. Pada prajurit lain, Clara merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaannya hangat, seakan sedang menyaksikan sesuatu yang benar-benar istimewa. Ia berdiri terpaku di pinggir jalan, tak ingin melewatkan satu detik pun dari momen itu. Semakin lama ia memandangi pasukan tersebut, semakin besar rasa hormatnya pada mereka. Clara mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia belum pernah merasa sebegitu terharu hanya dengan melihat barisan tentara asing. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari pasukan ini. Ada jiwa yang terasa begitu hidup dalam langkah-langkah mereka. Di tengah kerumunan, Clara mendengar percakapan orang-orang yang berdiri di dekatnya. Mereka membicarakan tentang kontingen Indonesia yang akan tampil di parade resmi beberapa hari lagi. Mereka kagum dengan sikap ramah para prajurit dan semangat yang mereka tunjukkan. Meski berada jauh dari tanah air, Clara mendengarkan dengan saksama. Hatinya semakin penasaran untuk mengenal lebih dalam negara yang selama ini hanya ia ketahui lewat peta dunia. Hari itu, Clara pulang ke tempat penginapannya dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Ia tak menyangka bahwa pertemuan singkat dengan pasukan Indonesia akan meninggalkan kesan yang begitu kuat. Di kepalanya terus terngiang nama yang baru saja ia dengar, Indonesia, negara yang tiba-tiba terasa dekat. Meski sebelumnya tidak pernah ia perhatikan, ia tidak tahu bahwa perasaan ini akan membawanya pada sebuah kisah yang tidak akan pernah ia lupakan. Latihan yang memukau dan budaya yang menarik perhatian. Keesokan harinya, Clara kembali ke area Champs-Élysées dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali melihat para prajurit Indonesia itu. Suasana pagi itu dipenuhi teriakan komando yang bergema tegas, membuat orang yang mendengarnya ikut merasakan getaran semangat. Clara berdiri di antara para penonton yang datang lebih awal untuk melihat latihan besar. Matanya berusaha mencari sosok yang kemarin membuatnya penasaran. Dan benar saja, di barisan depan terlihat Kapten Satria yang memimpin pasukan dengan gerakan mantap. Hati Clara berdebar melihat Kapten Satria memimpin dengan penuh keyakinan. Cara pria itu berdiri tegap, memberi arahan, dan menatap pasukannya membuat Clara semakin kagum. Ia melihat bagaimana setiap prajurit mengikuti komando dengan disiplin yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bergerak sembarangan. Semua terlihat begitu rapi, namun tetap memancarkan energi yang membuat suasana menjadi hidup. Clara mulai memahami bahwa di balik ketegasan mereka, ada kebanggaan besar yang mereka bawa untuk negaranya. Seorang pria paruh baya yang berdiri di samping Clara berbicara lirih. Ia menjelaskan bahwa kontingen Indonesia bukan hanya tampil di parade, tetapi juga membawa budaya mereka untuk diperkenalkan pada dunia. Clara mendengarkan dengan saksama, matanya tak lepas dari barisan TNI yang terus berlatih. Ia semakin merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pasukan ini. Mereka bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga kehangatan yang menyentuh hati. Latihan itu berlanjut dengan berbagai formasi yang memukau. Sorak-sorai kecil terdengar dari para penonton. Setiap kali pasukan Indonesia melangkah dengan gerakan yang sempurna, Clara merasakan suasana yang sulit dijelaskan. Ada kebanggaan yang seakan menular. Meski ia bukan bagian dari negara itu, ia merasakan kehangatan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hatinya semakin penasaran tentang Indonesia dan tentang sosok yang memimpin pasukan itu. Kapten Satria terlihat beberapa kali tersenyum kecil kepada pasukannya, memberi semangat tanpa kata. Bagi Clara, senyum itu memiliki arti besar. Ia merasa melihat sisi lain dari seorang prajurit yang tidak hanya tegas,
tetapi juga peduli pada rekan-rekannya. Perasaan Clara semakin kuat. Ia merasa sedang melihat seseorang yang bukan hanya pemimpin, tetapi juga sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Di sela latihan, Clara melihat beberapa tentara Prancis yang awalnya hanya menonton, mulai mendekat dan berbicara ramah dengan prajurit Indonesia. Tawa ringan terdengar di antara mereka. Clara merasa takjub. Interaksi sederhana itu terlihat begitu hangat, menunjukkan bahwa persahabatan bisa terjalin di mana saja tanpa memandang asal negara. Momen itu membuat Clara semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa dari kontingen Indonesia ini. Tarian kejutan dan persahabatan. Suara musik mulai terdengar ketika kelompok pemain drum band bersiap. Dentuman ritme yang gagah memenuhi udara, mengiringi langkah para prajurit yang semakin bersemangat.